Allah berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Sungguhnya Rabbmu telah menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilih apa yang Dia kehendaki. Tentu dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, karena Dia adalah Al-Hakim. Al-Hakim adalah zat yang tidak menetapkan sesuatu kecuali dengan hikmah. Yang terkadang hikmah tersebut bisa kita ketahui, yang terkadang hikmah tersebut hanya Allah yang tahu. Di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan sebagian hari-hari, sebagian waktu sebagai musim kebaikan, yang di mana Allah memberikan pahala ganjaran yang banyak, ya. Seorang mukmin tentunya menunggu kesempatan tersebut untuk banyak beramal soleh di musim-musim yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah sebentar dan kesempatan bagi dia untuk bisa beramal soleh tidak banyak. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara tanda-tanda bahwasanya kita akan meninggalkan dunia ini semakin bertambah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'akumun nadhir," dan telah datang kepada kalian peringatan. Sebagian ulama menafsirkan maksudnya adalah uban. Uban jika tumbuh pada diri seorang menunjukkan bahwasanya dia akan segera meninggalkan dunia ini menuju pada kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan akhirat. Maka hendaknya dia perbanyak bekal untuk bertemu dengan hari tersebut. Makanya Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekalah kalian dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Terlebih lagi di zaman ini banyak sekali hal-hal yang membuat kita lalai untuk beribadah. Fitnah di mana-mana, ya. Berita di mana-mana, ya. Kriminal di mana-mana, ya. Ghibah di mana-mana, fitnah harta, fitnah jabatan, fitnah wanita, macam-macam fitnah yang tersebar di zaman kita. Sehingga semangat beribadah semakin berkurang. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, "Al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya." Beribadah di masa-masa fitnah adalah seperti berhijrah kepadaku. Karena di masa-masa fitnah orang sibuk ngurusin fitnah tersebut. Berita yang tidak berhenti, komentar yang tidak berhenti, mengejar harta yang tiada penghujungnya, ya. Sehingga lupa hari-hari dilewati, terkadang lupa baca Quran, hari-hari dilewati terkadang lupa zikir pagi petang, hari-hari dilewati terkadang tidak sempat salat berjamaah, tidak sempat salat qobliyah, tidak sempat salat ba'diyah. Dan itu sebagian kita demikian melewati hari-harinya. Sementara uban semakin bertambah, semakin waktu bertemu kita dengan Allah semakin dekat. Oleh karena di antara rahmat Allah dan kasih sayang Allah, melihat kondisi kita seperti ini, maka Allah memberikan waktu-waktu spesial, musim-musim, kalau bahasa kita Allah obral pahala, Allah obral ampunan, kita Allah beri janji ampunan, janji surga di hari-hari spesial tersebut. Maka seorang muslim jika bertemu dengan hari tersebut hendaknya dia maksimal. Dia kurangi kegiatannya, dia tata kegiatannya sehingga ketika bertemu dengan hari tersebut dia dalam kondisi bisa optimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menata urusan dunia, kita bisa nata. Kalau mau ujian, kita tata. Nanti saya ujian akhir bulan. Maka kita tata semua kegiatan, kita atur. Sehingga ketika mau ujian kita konsen. Bisa kalau urusan dunia. Kita bisa nata kegiatan kita. Maka seharusnya urusan akhirat yang ini adalah kehidupan kita yang sungguhnya. Ya. Kehidupan ini hanya la'ibun walahu. Hanyalah permainan senda gurau, cepat selesai. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Dan kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya. Rasulullah SAW bersabda, "Allahumma la aisha illa aishul akhirah." Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sungguhnya kecuali kehidupan apa? Akhirat. Maka harusnya kita mempersiapkan diri, menata agar bisa ketika di hari hari yang spesial tersebut, kita bisa optimal. Di antara hari-hari spesial, di antaranya adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Ini hari-hari yang sangat istimewa. Begitu banyak dalil yang menunjukkan akan keutamaan hari-hari tersebut. Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk motivasi saya pribadi dan juga para hadirin hadirat, maka kita akan berbicara tentang keutamaan bulan Dzulhijjah dan lebih spesifik lagi adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah.
Adapun bulan Dzulhijjah maka datang keistimewaannya, di antaranya bulan Dzulhijjah adalah salah satu dari Ashhurul Hurum, dari bulan-bulan haram. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum fala tadhlimu fihinna anfusakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi ada 12. Itu sudah dahulu Allah sudah menetapkan satu tahun itu 12 bulan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan tersebut ada bulan-bulan haram, 4 bulan. Maka Allah berkata, fala tadhlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian berbuat zalim atau bermaksiat di bulan-bulan tersebut. Adapun bulan-bulan haram yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Salasatun mutawaliyat wa Rajabul fard, 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan ada yang mengatakan Rajab Mudhar, yaitu Mudhar yang benar ketika menetapkan bulan Rajab, tidak diotak-atik, tidak kedepankan, tidak dimundurkan. Sehingga 4 bulan haram, 3 bulan berturut-turut, yang 1 terpisah. Ketika Allah berfirman, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum", janganlah kalian berbuat zalim di bulan tersebut. Sebagian ulama memahami berarti berbuat zalim di bulan-bulan haram dosanya lebih besar. Itu maksiatnya lebih besar. Tidak dilipat gandakan kuantitasnya, tapi dilipat gandakan kualitasnya. Artinya dosa di luar bulan haram tidak sama dosa ketika di bulan haram. Maka mafhum mukhalafahnya sebaliknya pun demikian. Maka berbuat amal saleh di bulan-bulan haram lebih afdal daripada di luar bulan-bulan haram. Ini secara umum, dan di antara bulan-bulan haram tersebut adalah bulan Dzulhijjah, bulan Dzulhijjah.